Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan tentang potensi ancaman di laut. Nah, sebelum sampai ke sana, tentunya kita harus tahu dulu laut itu apa. Karena tidak semua orang pernah melihat laut. Di gambar ini saya lihatkan inilah laut. Laut ini apa deskripsinya? Kita lihat apa yang dikatakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut itu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak yang menggenangi daratan dan membagi daratan menjadi benua atau pulau. Dan salah satu ciri khasnya, laut ini tidak bisa dibatasi. Ini adalah daratan. Kemudian inilah laut. Jadi laut ini menggenangi daratan, ada daratan yang tidak tergenangi, ada yang tergenangi. Nah, dengan adanya pelayaran ini, tersambunglah pulau-pulau ini. Inilah baru kita bisa sebut Indonesia. Karena dia sudah secara fisik tersambung oleh pelayaran ini. Dan pelayaran ini harus kapal Indonesia, berbendera Indonesia, bernahkoda Indonesia, beranak buah Indonesia. Tanpa pelayaran ini, kita tidak akan ada Indonesia. Yang ada hanya pulau-pulau. Laut itu harus aman. Supaya apa? Supaya kita Indonesia ini tetap ada. Ancaman di laut adalah kita tidak bisa memanfaatkan dasar laut dan tanah di bawahnya. Ikan-ikan di sini dicuri orang. Permukaan laut itu kapal niaga diganggu perompak. Kemudian laut ini dipakai untuk penyeludupan. Nah, yang sekarang ini populer itu ada ini. Laut itu digunakan untuk penyeludupan obat-obat terlarang. Laut itu ada teroris di laut yang menghajar kapal itu. Ada perompakan, kapal itu dirompak. Laut itu dikotorin. Kalau dikotorin, maka rusaklah itu ikan-ikan dan terumbu karang. Ikan itu dicuri, diambil. Di laut ini ada illegal logging. Apa ini illegal logging? Kayu-kayu dipakai berlayar diseludupkan lewat laut. Ini illegal crossing. Itu ada manusia-manusia diseludupkan dari negara ke negara lain. Ada orang-orang dari luar negeri secara gelap masuk ke Indonesia. Ada ini 17 aturan perundangan di laut yang mengancam kita dilanggar. Undang-Undang nomor 6. Apa dia bilang? Di laut itu ada penegakan kedaulatan dan ada penegakan hukum. Nah, penegakan kedaulatan itu untuk apa? Ya ini, untuk kalau ada ini, militer masuk, maka penegakan kedaulatan. Kerjanya siapa? Angkatan Laut. Sudah sangat jelas. Potensi ancaman di laut, nah, kita balik di sini. Potensi ancaman di laut, ke depan 17 undang-undang itu akan terjadi di sini semua. Khususnya ini, yang ribut kita itu adalah Natuna ini. Kewajiban kita, kalau ada kapal Cina atau siapa saja kapal masuk di sini, kita harus melaksanakan penegakan hukum. Kita jangan berbicara di sini mengirim kapal perang. Karena sampai di sini, ini bukan teritorial. Ini zona ekonomi eksklusif, yang kita hanya punya hak di sana adalah eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam dan mineral. Hanya itu saja. Banyak orang menganggap seakan-akan di permukaan kita punya hak. Tidak. Kita hanya punya hak di sini. Ikan-ikan yang berenang di sini, itu kita harus jaga. Jangan sampai kalau Coast Guard Cina di sini, kita kerahkan TNI, salah besar. Kita akan dianggap agresor. UNCLOS mengatur bahwa masalah di sini harus diselesaikan secara adil dan damai. Ke depan potensi ancaman. Setelah selesai COVID, orang pasti akan ke laut. Di darat makanannya udah habis.
gak sedikit, pasti ke laut. Sehingga laut ini akan dipenuhi oleh pencari-pencari ikan. Undang-Undang 17 2008 dengan tegas mengatur bahwa koordinator penegakan hukum di laut itu adalah penjaga laut dan pantai atau Indonesia Sea and Coast Guard. 2008 sampai hari ini sayangnya Indonesia Sea and Coast Guard itu belum dibentuk. Apa akibatnya kalau ini tidak terkontrol dengan baik? Maka laut Indonesia ini akan disebut high risk. Ada negara lain tentunya tidak senang kalau ini berjalan dengan baik. Kalau ini berjalan baik, wah hebat sekali Indonesia. Aturan yang sudah ada, yang paling cepat yang harus kita lakukan adalah membentuk Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 2017 tentang pelayaran yang sudah inkrah sejak 2008. Kalau kita berbicara ancaman 2021 ke depan, ancamannya adalah pelanggaran hukum yang terjadi di laut yang tidak terkontrol, yang akan mengganggu semua kegiatan perekonomian. Permainan untuk menghancurkan sebuah negara itu adalah dengan melemahkan penegakan hukum. Untuk menjamin agar Indonesia ini tetap ada, maka jalur-jalur merah ini harus tetap seperti ini dengan kita segera membentuk koordinator penegakan hukum di laut, yaitu Indonesia Sea and Coast Guard. Dan itu mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena undang-undangnya sudah ada. Tinggal membuat peraturan pemerintah, itu langsung jalan. Itu mudah. Kalau itu sudah ada, baru kita bisa berkening di sini. Kita bisa bermain. Untuk meyakinkan perusahaan pelayaran di dunia, look, Indonesian water now, it's very safe. Ini pasti hasil permainan intelijen asing yang tidak menginginkan Indonesian water itu aman. Sehingga dipengaruhilah para pengambil keputusan ini supaya tidak membentuk ini. Setelah 2008, jelas kita membentuk Indonesia Sea and Coast Guard. Tiba-tiba 2014 kita membentuk Bakamla dengan harapan Bakamla lah menjadi Indonesia Sea and Coast Guard. Kita lihat tugas Bakamla. Dari tugas Bakamla, satu, Bakamla hanya melaksanakan patroli keamanan laut di wilayah laut dan yurisdiksi. Bakamla dalam Undang-Undang 32 2014 bukan penyidik. Kalau laut kita ini aman, ini pelabuhan-pelabuhan besar ini pasti akan disinggahi. Ya, sekarang dengan kebijakan Pak Jokowi untuk poros maritim. Pak Jokowi dengan poros maritim itu apa? Kan jelas beliau menyatakan bahwa ada pelayaran dari Sumatera sampai Papua. Mengangkut barang, semen yang harganya dari sini sampai di sini sama. Kan itu. Artinya apa? Transportasi laut. Transportasi laut itu sangat-sangat tergantung kepada penegakan hukum di laut. Dan Pak Jokowi, jangan lupa, beliau bilang kan transformasikan Bakamla menjadi Indonesia Sea and Coast Guard. Perusahaan-perusahaan pelayaran niaga Indonesia. Itu hancur sudah. Kalau kita tidak segera mengatur ini. Jadi demikian. Terima kasih. Ya, bisa sampaikan tentang prediksi ancaman di laut 2021 dan ke depannya. Terima kasih.